Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Dahlia Suryani Siregar, dan rekan saya Muaddinah akan memaparkan materi dengan judul Kesaksian dan Sumpah. Yang mana materi kesaksian akan saya jelaskan sendiri dan kemudian akan dilanjutkan dengan materi tentang sumpah yang akan dijelaskan oleh teman saya Muaddinah. Menurut bahasa atau secara etimologi, kesaksian dalam bahasa Arab disebut sebagai syahadah yang berasal dari kata musyahadah yang berarti melihat dengan mata. Karena orang yang menjadi syahid atau orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang apa yang disaksikannya dan yang dilihatnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, saksi merupakan kata benda yang berarti orang yang melihat atau orang yang mengetahui. Kemudian secara lughat, saksi didefinisikan sebagai alladzi yakhbarahu bima syahadahul malakul lisan, yang artinya orang yang memberitahukan tentang apa yang telah disaksikannya yang mempunyai kemampuan bahasa. Adapun secara terminologi atau istilah, ada beberapa definisi kesaksian menurut para pakar. Di antaranya yang pertama, ada definisi kesaksian yang dipaparkan oleh Muhammad Salam Mazkur, yang mana beliau menjelaskan kesaksian sebagai suatu pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain. Dan yang kedua, ada pengertian kesaksian yang dipaparkan oleh Al-Jauhari, yakni wasyahidu hamilu syahadati wa muaddiha li'annahu musyahidul lima ghaba an ghairihi. Yang artinya, saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya. Ada beberapa dalil mengenai kesaksian, khususnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kesaksian. Di antaranya ada Quran Surah At-Talaq ayat 2 yang potongan ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhidu dhawa adalin minkum wa aqimus syahadata lillah. Yang artinya, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Kemudian ada juga beberapa ayat Al-Quran lain yang menjelaskan tentang kesaksian, seperti Quran Surah An-Nisa ayat 2, Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, dan sebagainya. Selanjutnya ada dalil yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud nomor 3124 yang potongan matanya berbunyi, Faqal udilat syahadatuz zuri bil isyraki billah. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, persaksian palsu disamakan dengan perbuatan mensekutukan Allah. Dan ada juga beberapa hadis lain yang menjelaskan tentang kesaksian, seperti hadis riwayat Muslim tentang sebaik-baik saksi, hadis riwayat An-Nasai tentang kesaksian dua orang laki-laki dalam perkara kejahatan, dan sebagainya. Para ulama mengkategorikan kesaksian hukumnya sebagai fardhu ain atau kewajiban bagi perorangan bagi orang-orang yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa dengan sebenarnya agar kebenaran tersebut terungkap. Namun, sekalipun dia tidak dipanggil, tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang saksi. Yang pertama, beragama Islam, karena Islam merupakan salah satu syarat untuk diterimanya kesaksian. Yang kedua, baligh dan berakal. Kesaksian ini berkaitan erat dengan yang namanya tanggung jawab. Oleh karena itu, anak-anak dan orang gila tidak dapat diterima kesaksiannya karena mereka tidak dapat memikul tanggung jawab,
disebabkan belum sempurnanya akal dalam memahami sesuatu. Syarat yang ketiga, bersifat adil. Definisi adil di sini adalah orang yang tidak tampak kefasikan dalam dirinya, atau orang yang tidak bergelimang dalam dosa. Kemudian syarat yang terakhir atau syarat yang keempat adalah memiliki kecakapan. Kecakapan yang paling diutamakan dalam hal pemberian saksi adalah kecakapan dalam berbicara, yang merupakan hal yang sangat penting untuk bertindak sebagai seorang saksi. Adapun beberapa orang yang tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama, orang yang sudah mendapatkan sanksi karena menuduh orang lain berzina. Yang kedua, anak yang bersaksi kepada bapaknya dan sebaliknya, yakni bapak yang bersaksi terhadap anaknya. Yang ketiga, suami yang bersaksi terhadap istrinya dan sebaliknya. Kemudian, pelayan yang lari dari pekerjaannya. Dan yang terakhir, orang yang bermusuhan kepada si terdakwa. Maka orang-orang seperti yang telah kita sebutkan tadi, itu tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi. Jumlah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya adalah 2 saksi laki-laki atau yang setara dengan itu, yaitu 1 saksi laki-laki dan 2 saksi perempuan, atau 4 saksi perempuan, atau 1 saksi laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Kemudian, pada kasus perzinahan disyaratkan ada 4 saksi. Kemudian dalam penetapan awal bulan atau dalam melihat hilal itu hanya disyaratkan 1 orang saksi. Dan dalam kegiatan yang hanya melibatkan perempuan seperti dalam hal penyusuan, maka hanya disyaratkan 1 orang saksi perempuan. Pengertian sumpah. Kata sumpah dalam bahasa Arab disebut al-yamin. Al-yamin juga berarti tangan kanan dan kekuatan. Hal ini dikarenakan ketika dulu mereka bersumpah, mereka saling memegangi tangan yang lain. Sedangkan dalam kamus Indonesia, sumpah secara etimologis berarti pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Allah untuk menguatkan kebenaran dan kesesungguhan. Yang kedua, pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu, menguatkan kebenaran atau berani menerima sesuatu bila yang dinyatakan tidak benar. Ketiga, janji atau ikrar yang diteguhkan untuk menunaikan sesuatu. Adapun secara syara, sumpah berarti menguatkan sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah. Dalil Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 224 yang wala ta'jalallahu arzaqtu ya'manakum antaqwal yang artinya janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Selanjutnya tentang dalil hadis. Hadis Sahih Muslim nomor 23122 kitab Sumpah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yamin ala ni'matil astaklifi yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu tergantung dengan niat orang yang mengatakan sumpah. Hukum dasar sumpah adalah makruh. Hukum sumpah berbeda-beda sesuai keadaan. Bisa wajib jika suatu kewajiban pasti, seperti keselamatan nyawa orang yang tidak berdosa. Haram hukumnya bersumpah atas perbuatan yang diharamkan, atau bersumpah dengan sesuatu yang haram yang disumpahkan. Selanjutnya, namun ada kalanya hukum menjadi mubah, seperti bersumpah untuk melakukan ibadah, atau untuk melakukan hal makruh, atau dalam berdakwah di depan hakim, disertai kejujuran. Atau dengan menekankan suatu pernyataan, sumpah bisa menjadi sunnah jika bersumpah untuk mengerjakan sunnah atau untuk tidak melakukan hal makruh. Terkait membatalkan sumpah ada 5 hukumnya menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, hukumnya wajib ketika bersumpah untuk berbuat maksiat atau tidak mengerjakan yang wajib. Yang kedua, hukumnya haram jika kebalikannya yang barusan disebutkan. Misalnya, bersumpah mengerjakan salat fardu atau tidak berzina. Yang ketiga, hukumnya dianjurkan ketika bersumpah melakukan hal yang dianjurkan dan tidak melakukan hal makruh. Keempat,
Hukumnya makruh, ketika bersumpah untuk tidak melakukan hal yang dianjurkan dan mengerjakan hal makruh. Yang kelima, hukumnya menjalahi yang terbaik atau khilaful afla, ketika bersumpah untuk mengerjakan yang mubah atau tidak mengerjakan, seperti makan dan minum. Sumpah itu ada 3 macam. Yang pertama, sumpah lakawi, yang bersumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, contohnya, demi Allah kamu harus datang, dan demi Allah kamu wajib makan. Yang kedua, hukum munakidah, yaitu hukum yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah, untuk melakukan atau meninggalkan suatu hal. Contohnya, demi Allah ia akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah, dan saya bersumpah demi Allah tidak akan menipumu. Yang ketiga, sumpah kamarus, ialah sumpah palsu atau bohong, yaitu sumpah yang diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak ada kafarat atau dendanya atau tidak bisa ditembus dengan kafarat. Pelakunya wajib bertobat nasuha. Syarat bagi orang yang bersumpah adalah balik, berakal sehat, Islam menurut kalangan mazhab Hanafi dan Maliki. Menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, Islam tidak dijadikan syarat untuk memperlakukan sumpahnya. Selanjutnya, pengucapan sumpah. Menurut pandangan jumhur ulama bahwa perkataan bisikan di dalam hati sendiri tidak cukup untuk dikatakan sumpah. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagai kalangan mazhab Maliki. Selanjutnya, kesengajaan atau maksud. Sumpah dianggap sah jika orang bersumpah itu sengaja atau diniatkan untuk bersumpah. Dengan kemauan sendiri, kondisi memilih tidak dianggap sumpah kecuali yang bersumpah itu mukhalaf dan mukhtar, memilih. Selanjutnya, syarat yang terdapat pada perkara yang dijadikan sumpah atau objek sumpah. 1. Hendaknya bersumpah sesuai akan datang, belum terjadi. Karena sumpah untuk perkara yang telah terjadi, hak diberlakukan kafarat. Yang kedua, hendaknya perkara yang dijadikan sumpah itu termasuk sesuatu yang bisa digambarkan atau tidak mustahil saat ia mengucapkan sumpahnya. Selanjutnya, syarat-syarat singkat sumpah. Hendaknya sumpah itu tidak disadarkan kepada makhluk atau kepada selain zat, nama, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya tidak ada pemisah dengan jeda, kondisi diam, dan sejenisnya antara perbuatan yang dijanjikan dan sandaran sumpah yang ada dalam kalimat sumpah. Yang ketiga, hendaknya tidak ada pengecualian, yakni tidak dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan kami tentang kesaksian dan sumpah. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang sopan. Kami mohon dimaafkan. Seperti kata pepatah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.